Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Wahyuning Tias, Prodi S1 PG PAUD. Dalam hal ini saya akan presentasi mata kuliah Filsafat Ilmu tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Filosofi ilmu. Filsafat ilmu adalah studi tentang dasar, metode, dan implikasi ilmu pengetahuan yang membentuk pemahaman kita tentang dunia. Kerangka filosofis sangat penting dalam membangun ilmu yang sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3 cabang utama filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi berfungsi sebagai pilar dasar yang saling melengkapi dalam membentuk fondasi ilmu pengetahuan yang kokoh dan bermakna. Ontologi adalah studi tentang hakikat realitas. Ontologi, cabang filsafat yang mempelajari hakikat dan struktur realitas. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi berperan menetapkan apa yang dianggap nyata dan menjadi objek studi ilmu pengetahuan. Ontologi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang ada, apa yang bisa diketahui, yang membentuk landasan bagi setiap penyelidikan ilmiah. Cabang filsafat yang menguji hakikat keberadaan dan struktur fundamental realitas. Seperti contoh, apa yang ada dan apa yang bisa kita ketahui. Misalkan, apa itu rumah? Kita bisa melihat secara langsung bentuknya, warnanya. Realitas yang kita lihat itu menetapkan objek studi dan batasan realitas yang dapat diteliti secara ilmiah, yang nampak, yang bisa dilihat. Realitas fisik, fenomena contohnya seperti realitas fisik, fenomena sosial, dan hubungan kausal. Epistemologi, cabang filsafat yang mengkaji sumber, batas, dan validitas pengetahuan. Cabang ini menjawab pertanyaan fundamental, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa yang dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Dalam filsafat ilmu, epistemologi berperan krusial dalam menentukan metode penelitian yang valid, menetapkan kriteria kebenaran ilmiah, serta mengidentifikasi batasan-batasan pengetahuan manusia. Peran epistemologi dalam filsafat ilmu meliputi penentuan metode ilmiah yang dapat diandalkan dan validitas klaim pengetahuan. Pendekatan utama empiris, pengetahuan dari pengalaman indrawi, dan rasionalisme atau pengetahuan dari penalaran akal. Metode ilmiah modern menggabungkan observasi empiris dengan analisis rasional untuk menghasilkan pengetahuan yang terverifikasi. Aksiologi, nilai dan etika dalam ilmu pengetahuan. Aksiologi ini membahas tentang nilai, etika, dan tujuan ilmu pengetahuan itu. Cabang ini mengeksplorasi dimensi normatif dari aktivitas ilmiah, mempertanyakan tidak hanya yang dapat dilakukan oleh ilmu, tetapi juga apa yang seharusnya dilakukan. Aksiologi menjadi kompas moral yang memandu arah pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan
dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Pertanyaan utama, apa nilai dan tujuan ilmu? Dan bagaimana nilai mempengaruhi proses ilmiah? Nah, peran aksiologi ini memandu etika penelitian, aplikasi ilmu, dan dampak sosial dari penemuan ilmiah. Tidak hanya tidak hanya suatu objek itu dikaji dengan metode yang bagus, tetapi kita juga dinilai bagaimana dampaknya, manfaatnya, semuanya itu dikaji oleh aksiologi ini. Contoh penerapan objektivitas dalam riset, moralitas dalam eksperimen, tanggung jawab ilmuwan terhadap masyarakat. Nah, hasilnya seorang ilmuwan itu menghasilkan suatu riset, dia harus mempertanggungjawabkan dampaknya, manfaatnya itu yang kepada masyarakat, tidak hanya mengkaji, meneliti, namun tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kesimpulan dari sinergi 3 pilar ini, ketika cabang filsafat ini saling melengkapi, membentuk fondasi filsafat ilmu yang kokoh dan menyeluruh. Kesadaran akan ketiga aspek penting tersebut untuk pengembangan ilmu yang komprehensif dan bermakna. Integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi menghasilkan ilmu pengetahuan yang valid, bermoral, dan bermasyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.